Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ada yang mau baca? Siapa yang baca? Tafadhal. قال المؤلف هذا الكتاب ونفعنا به وبعلومه وعلمه دارين آمين. وقال الكشف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. وقبل أن نذكر شيئا عن هؤلاء المؤنسين من الصحابة ومن بعدهم نذكر نوعا من كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منحه الله إياه على أن الكشف له عليه الصلاة والسلام معجزة وللصحابة والأولياء من بعده كرامة وكل كرامة لولي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وترصوا فإني أراكم من وراء ظهري. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk kepada tentang al-kashfu ya. Kita sudah terangkan definisi kasyaf. Kemudian sekarang disebutkan secara urut kasyaf ya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kami sebutkan sesuatu tentang para pewaris daripada sahabat dan orang yang setelah sahabat, kami sebutkan sedikit dari kasyaf atau semacam dari kasyaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepadanya. Bahwa kasyaf bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam adalah mukjizah. Sedang bagi sahabat dan para aulia ya, setelah Nabi itu karamah. Ya. Bagi para sahabat dan para dari Anas radhiyallahu anhu berkata, salat telah dikomatkan. Maka Rasulullah datang kepada kami dengan wajahnya. Menghadap kepada kami dengan wajahnya. Dan berkata, luruskan barisan kalian dan rapatkan. Karena aku melihatmu dari belakangku, wara adhri, dari belakang punggungku. Jadi Nabi melihat ke depan, matanya ke depan, tapi boleh melihat orang di belakang. Ya. Itu mukjizat bagi Nabi. Ya. Sedangkan kita diberi oleh Allah melihat itu ya, sangat terbatas. Nah, kalau kita melihat ke depan maka belakang tak nampak. Kalau di depan ada dinding maka di sebalik dinding tak nampak. Nah, kalau Allah bukakan kasyaf bagi Nabi mukjizat, bagi selain Nabi adalah karamah, maka boleh jadi orang boleh nampak ya, meskipun banyak penghalang, jarak juga. Ya. Kita mungkin jarak meskipun tidak ada penghalang, kalau jarak 1 kilo mungkin sudah tak nampak orang di sana. Nah, kalau Allah beri karamah atau mukjizat, mungkin boleh
Maka salah satu mukjizah Nabi boleh melihat orang di belakang dia, meskipun dia menghadap ke depan. Nah, ولما كان كشفه عمدا عن عالم الحس وينمحي أمامه المقياس الزماني والمكاني، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي عنده في الرؤية بالقرب والبعد. nah, ketika kasyaf, ya, itu jauh dari alam indera dan ukuran waktu dan tempat di depan dia itu terhapus, hilang. Tidak ada lagi ukuran, ya, kalau sudah kasyaf itu sudah tidak terikat dengan alam indera ini, ya. Sudah ba'id an alamil his. Alam his ini alam yang boleh dilihat, didengar, disentuh, ya, dirasa, yaitu alam his. Alam yang boleh ditangkap dengan al-hawas, ya, panca indera. Nah, kasyaf ini di luar hukum alam indera itu. Nah, maka ukuran waktu dan tempat sudah hilang, ya, di depan kasyaf ini tak ada. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW sama baginya melihat jauh dan dekat. Yastawi indahu birru'yah al-qurbu wal bu'du. Jauh dan dekat yastawi di sisi Nabi dalam melihat. Ya. Karena kasyaf itu sudah keluar dari undang-undang alam materi, ya, alam materi. Naik misalnya mesti guna tangga mungkin dia, ya. Pergi ke jarak jauh mungkin akan melewati waktu demi waktu, kan? Itu dia mungkin tidak. Itu adalah kasyaf. Nah. يقول أنس رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجعفرا وابن رواحة ورفع رأيك إلى زيد فأصيبوا جميعا فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس قبل أن يجيء الخبر فقال أخذ الراية زيد فأصيبا ثم أخذها جعفر فأصيبا ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيبا وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له قال له صلى الله عليه وسلم يوم غزوة المكة. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid, Ja'far dan Ibnu Ruwahah bertiga. Dan yang mengangkat bendera diserahkan kepada Zaid. Kemudian Pak Usibu jami'an, semuanya, ya, terkena musibah. Semuanya terkena musibah dalam peperangan itu. Kemudian Nabi fana'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nas. Nabi menceritakan tentang mereka itu kepada manusia sebelum berita itu datang. Nabi sudah menceritakan dulu, mengumumkan kematian maksudnya. Nah, mengumumkan musibah itu na'a. Bukan sekedar memberitahu, bukan sekedar menceritakan, tapi na'a itu
artinya mengumumkan musibah. Ya, bahkan biasanya mengumumkan kematian. Ya. Ya karena memang mati satu persatu kan. Maka Nabi mengumumkan kematian mereka kepada manusia, kepada orang sebelum beritanya datang. Maka Nabi berkata begini, bendera diambil Zaid, kemudian Zaid terkena musibah. Kemudian diambil oleh Ja'far, fa'usiba, Ja'far pun kena. Lalu diambil oleh Abdullah ibn Ruwaha, fa'usiba, enggak kena. Ya. Lalu kata Sayyidina Anas, melihat bahwa kedua mata Rasulullah SAW mengalir air mata. Ya. Kemudian Khalid bin Walid mengambil rayah ya, tanpa ada amirnya, tanpa ada pimpinannya. Artinya dia bertindak menjadi pemimpin. Maka kemudian maka dimenangkanlah ya untuk Walid itu. Ini Rasulullah SAW mengatakannya di hari perang Mu'tah. Ya. Yauma ghazwati Mu'tah. Nah, ini dua saja sudah cukup ya tentang kasyaf Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pertama melihat depan dan belakang sama saja. Kedua, melihat jarak dari jauh itu tidak ada halangan. Ya. Perang di mana? Rasulullah di mana? Baik. Al-Kasfu fil Quran. Kasfu fil Quran al-Karim. Qala Allah Ta'ala fi haqqi Ibrahim khalilillah alaihi salam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ardh wa yakuna minal muqinin. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim Khalilillah. Firman-Nya demikianlah, kata Allah, kami perlihatkan kepada Ibrahim ya, malakutas samawati wal ardh, sebuah alam di belakang langit dan bumi, agar dia menjadi orang ya, yang yakin, agar dia menjadi orang yang termasuk ya, yang yakin, orang-orang yang yakin. Nah, وكذلك ما أخبر الله عز وجل عن الخضر عليه السلام حين صاحب موسى عليه السلام في المسائل الثلاثة. الأولى انكشف للخضر أن السفينة التي ركبها مجالا في طريقه عبر البحر سيأخذها مالك غاشم ظلما، فخرقها ليعيبها ولينقذها من شر ذلك الغاصب، مكافأة للمعروف بالمعروف. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردنا نعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Demikian juga Allah memberikan kabar tentang Nabi Khidir. Kita nyebutnya Khidir. Ya, padahal Khadir. Ya. Anil Khadiri alaihi salam. Ketika dia bersahabat kepada Musa alaihi salam dalam 3 masalah. Dalam masalah yang 3. Pertama, tersingkap kepada Nabi Khidir bahwasanya perahu yang ia naiki ya, secara percuma dalam perjalanannya menyeberangi lautan akan diambil oleh seorang Malik Ghashim ya, Raja Ghashim yang zalim. Secara zalim dirampasnya. Maka ia membolonginya agar fakharaqaha, maka ia membolonginya
Agar apa? Agar ia burukkan, agar dia aibkan. Dan untuk dia selamatkan Safinah itu dari buruknya perompak itu. Ya, sebagai imbalan perbuatan baik dengan baik. Ini di dalam Al-Qur'annya adapun Safinah. Safinah itu adalah untuk orang miskin yang mereka bekerja di laut. Maka aku ingin membuat perahu itu buruk dan di belakang mereka ada raja yang akan mengambil setiap Safinah secara paksa, secara ghasab, secara paksa. Ini kita ma'ruf ya cerita Nabi Khidir ini. Gitu. Tiba-tiba perahu cantik-cantik ya, dirusak oleh dia. Supaya nampak buruk. Karena kalau buruk, perompak itu tidak mengambilnya, tidak merampasnya. Ghasban ya, tidak merampas. Yang kedua, كشف له عن الغلام إذ بقي حيا فسيقتل أبويه في كبره ويوقعهما في الكفر فقتله رحمة بأبويه المؤمنين واستجابة لإرادة الله تعالى بإلهه بخير منه زكاة ورحمة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. nah, yang kedua disingkapkan juga kepada Nabi Khadir itu tentang anak kecil. Jika dibiarkan hidup, in baqiya hayyan, jika ia kekal hidup, dia akan membunuh kedua orang tuanya ya, pada waktu besarnya nanti. Dan akan membuat kedua orang tuanya itu jatuh kafir. Ya. Maka Nabi Khadir, ya Sayyidina Khadir membunuhnya demi kasih sayang kepada dua orang tuanya yang mukmin. Nah maka dikabulkanlah, diijabahlah ya, dan sesuai dengan kehendak Allah ya, dengan menggantinya ya, biibdalhi bi khairin minhu, dengan menggantinya yang lebih baik darinya sebagai zakat dan rahmat. Adapun ghulam, maka kedua orang tuanya beriman. Maka kami takut si ghulam itu membuat kedua orang tuanya letih. Dan letih menjadi tughyanan. Jadi tughyan, menjadi apa tughyan? Durhaka. Melampau. Dan kufur. Maka kami ingin ya, maka fa'aradna, maka kami ingin agar Allah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik darinya sebagai zakatan, ya, pembersihan, ya, di situ sebagai pembersihan, dan wa aqraba ruhma, dan lebih kasih, lebih sayang ya, dengan dibunuhnya, yaitu mungkin untuk membersihkan dan juga lebih dekat mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibiarkan ya malah anak itu ya, menjadi kafir karena ia menjadi durhaka karena tughyan ya, karena membunuh kedua orang tuanya. Jadi Khadir alaihissalam alasannya kenapa membunuh anak kecil? Karena dia tahu anak kecil ini akan membunuh orang tuanya.
ya, maka dibunuh dulu. Baik, yang ketiga, السادسة كشف له الكنز الذي تحت الجدار كان لغلامين يتيمين من أب صالح فأقام الجدار حفظا للكنز ورحمة للغلامين ومحبة لأبيهما الصالح بلا أجر وبلا مقابل مروءة وإخلاصا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Yang ketiga ini disingkapkan juga ya, kepada Khadir alaihissalam akan apa yang disingkapkan? Kanz. Kanz. Apa kanz itu? Barang simpanan. Ya. Apa disebutnya kita itu kanz itu? Harta karun. Ya, kita sebutnya udah nisbah ke karun aja. Ya. Mungkin aja bukan punya karun sudah, tapi ya. Ya kalau kanz asalnya sesuatu yang tersembunyi, ya, simpanan maksudnya. Di bawah jidar, apa? Dinding jidar ya, di bawah jidar. Di mana kanz itu adalah milik dua anak kecil yang yatim dari bapaknya yang soleh. Bapaknya membangun jidar untuk menjaga, menyimpan kanz itu, simpanan itu. Juga sebagai rasa kasih sayang kepada dua anak itu. Dan juga mahabbah ya, kepada dua ayahnya yang soleh. Tanpa ada imbalan, tanpa ada balasan. Itu betul-betul muru'ah ya, wa ikhlas. Artinya demi kemuliaan, sifat mulia dan juga ikhlas. Itu disimpan dalam Al-Quran. Adapun jidar, maka ialah milik dua ghulam yang yatim ya, di sebuah kota. Di bawah Madinah itu ada kanz untuk dua ghulam itu. Kedua bapaknya yang soleh. Ini dua orang masing-masing ya, masing-masing punya ayah ya. Maka Allah ingin keduanya mencapai asyuddahuma, mencapai kekuatan, kedewasaan ya. Maka keduanya itu dikeluarkanlah ya, karena rahmat kasih sayang daripada Tuhan. Ya. Nah, apa yang ada dalam kehendak Allah itu tersingkap, ya, disingkapkan ya, kepada Khadir alaihissalam. Kan alam ini kehendak Allah semuanya. Ya, tapi jika Allah pun berkehendak, maka Allah buat orang mengetahui kehendak Allah. Tidak semuanya. Kalau semuanya pening, itu sedikit aja sudah pening tuh. Maka para wali itu kalau diberi keramat, sebetulnya dia menolak gitu. Ya kan saya sering kasih contoh begini. Kalau antum disingkapkan bahwa Allah berkehendak, jangan antum lah, orang lah. Ada orang disingkapkan bahwa Allah berkehendak. Orang itu selepas ngaji dilanggar kereta. Ya. Misalnya ada orang ngaji, balik dari ngaji, dilanggar kereta di situ. Dia sekarang disingkapkan. Coba bayangkan, seperti apa dia? Allah, saya nak dilanggar kereta nih dalam 2 jam lagi. Sedih tak? Ya.
tak akan dia boleh tak akan, artinya dia lari menghindar dari iradah itu, dari qada itu. Tak boleh. Kalau ditanya agak-agak dia buat apa? Ya kembali ikut kepada iradah Allah lah. Ya. Kalau Allah menghendaki dia beristighfar, istighfar. Ya. Wakil, biasanya kalau seseorang dikasyafkan oleh Allah bahwa dia akan terkena musibah, nah itu biasanya katanya orang itu dijaga oleh Allah, tak sakit sangat musibah itu gitu menimpa. Tak sakit sangat. Kenapa? Karena dia dah tahu bahwa Allah yang melakukannya. Ya. Oleh karena itu kan para aulia itu, para nabi bukan tak ada musibah. Mungkin musibah-musibah yang menimpa dia itu kalau dipindah ke kita mungkin kita berhenti beragama tuh. Ya. Ya. Kita tengok ya seorang aulia, seorang soleh, ya. Seorang duat lah, ya, seorang pendakwah. Ujiannya, musibahnya itu tidak sama dari Allah. Ya. Tidak sama. Mungkin kita melihat mereka nyaman-nyaman aja, ya padahal ya, terutama musibah mas'uliyah amam Allah itu musibah. Tanggung jawab di depan Allah. Itu musibah. Ya, apa hasil yang dia berdakwah? Itu juga musibah. Ya. Belum menghadapi hasad. Ya, menghadapi kedengkian, caci maki. Ya. Mungkin menghadapi sihir, menghadapi orang berdoa bersumpah serapah. Itu musibah. Mereka yakin itu dari Allah, itu baru ilmu. Itu sudah tenang tuh. Ya. Dia hafal dalil-dalil bahwa itu dari Allah, itu sudah tenang. Nah, orang di luar sana yang tak tahu dalil-dalil agama, mungkin Tuhan pun dicabar. Ya Allah, sekali ini saya berdoa. Akan ada di Indonesia tuh film doa yang apa ya? Doa yang kalau bahasa Melayunya doa yang mencabar lah. Salah ya, mencabar. Doa yang menantang begitu. Artinya dia berdoa ya Allah tapi dia cabar Allah gitu. Ya Allah aku berdoa nih, awas ya kau tidak kabulkan kalau memang kau ada. Kalau kali ini aku tidak dikabulkan, aku tinggalkan agamamu kan itu. Ya, itu kan karena tidak ada ilmu. Ya. Orang yang ada ilmu tahu, ya, tapi tetap dia tak terima kalau ditimpa musibah. Paling kurang ilmunya itu meringankan musibah itu. Makanya penting berilmu. Bagaimana mereka bermakrifat? Ditambah kasyaf. Nah, kalau musibah menimpa dia ringan. Bukan musibahnya yang ringan. Musibahnya mungkin lebih berat kalau musibah itu diberi ke kita. Kita betul-betul berhenti mungkin beragama. Ya. Namun kasyafnya itu membuat dia ringan. Kenapa? Karena tahu yang melakukannya Allah. Dan Allah dia tahu rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmati ghalabat ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan marahku. Ya. Macam orang dengan kekasihnya kan. Kan tahu bahwa dia mencintai, tidak membenci sama sekali. Lalu mencubit. Mesti ketawa tuh. Kekasihnya yang dicubit. Padahal berdarah tuh. Ya.
Kalau yang cubit orang yang memang benci kita, tetap ya tidak perlu cubit, tersentuh pun, sakitnya bukan main. Ya. Nah, itu karena dia tidak tahu bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Nah itu mungkin ya kasabnya. Karena Nabi yang bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Ya. Musibah, ujian yang paling berat para nabi. Kemudian yang serupa dia. Gitu. Nah, sekarang al-kasfu inda sahabah. Al-kasfu inda sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Al-kasfu inda Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. وهو الذي شهد الله له بالصديقية بقوله والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. وإني أذكر واقعة واحدة من كثير تكشف لك الغطاء عن ذلك. ومن أين للإنسان أن يحصي مآثر أبي بكر رضي الله عنه. Nah, kasyaf yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pertama, kasyaf pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kasyaf pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan dia, Sayyidina Abu Bakar, adalah seorang yang Allah beri kesaksian kepadanya dengan kesidikiahan. Ya. Dengan firman-Nya, "Wallazi jaa'a bisidq wa saddaqa bihi." Dan orang yang membenarkan. Ya. Orang yang membenarkan. Ini Rasulullah. Orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkan dia. Yang membawa kesidikan itu Rasulullah, dan yang membenarkan kesidikan itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama adalah Rasulullah, wallazi jaa'a bisidq. Ya. Nabi apa yang dikatakannya sidiq. Ya, maka yang membawa kesidikan, kejujuran, dan yang membenarkan sidik itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian wa inni azkuru waqi'a wahida min katsir. Aku sebutkan satu kejadian, satu saja. Waqi'a wahida, kejadian yang satu kejadian. Ya, bin kasirin dari banyak kejadian. Disingkapkan kepada kita ghita tentang itu. Disingkapkan penghalang, penutup kepada kita tentang itu. Wa min aina li insanin an yuhsiya ma'athira Abi Bakar. Ya. Wa min aina li insanin, manusia mana begitu ya yang dapat memahami ma'asir, kemuliaan, artinya yang ma'asir itu artinya kemuliaan yang turun temurun ya. Ya memang maknanya ma'asir adalah asar ya. Tapi maksudnya adalah yang menguasai, yang memahami ma'asir Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba kita lihat ya, bagaimana manusia mana artinya yang bisa an yahsiya menguasai, memahami, an yahsiya ya. Ya, di bawah ini. An urwa na'am. عن عروة عن أبيه رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لما حضرته الوفاة دعاها فقال
إنه ليس في أهلي بعدي أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك وإني كنت نحلتي من أرض بالعالية جدلا يعني الصرامة 20 وسقا فلو كنت جددته تمرا عاما واحدا إن حاز لك وإنما هو مال الوارث وإنما هما أخواتي وأختك فقلت إنما هي أسماء فقال وذات بطن ابنة خالدة قال ألقي في روعي أن هذه لك فاستوصي بها خيرا فولدت أم كلثوم. Dari Urwah, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ketika datang kematian, Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidatuna Aisyah dan berkata, Innahu laisa fi ahli ba'di ahadun ahabba ilayya ghinan minki. Bahwasanya di dalam keluargaku setelah aku gitu, artinya innahu laisa fi ahli ba'di, setelah aku di dalam keluargaku tidak ada seorang yang lebih aku cintai melebihimu, dan tidak ada yang wala a'azzu alayya faqran minka wa inni kuntu nahaltuka, dan tidak ada yang lebih a'az, tidak ada yang lebih apa a'az itu, lebih sayang ya, aziz, yang aku lebih sayang, juga faqran minka, ya, yang kurang darimu, bahwasanya aku nahaltuk, memberikan kepadamu tanah di Aliyah. Jadada itu yakni Suram 20 wasaqa ya. Satu wasak itu 60 sok ya, atau satu angkutan ba'ir. Apa ba'ir itu? Onta. Ya. Jadad, jidad atau jadad, buah nakhl ya, korma yang sudah matang ya. Kalau kunti jadadtihi tamran aman wahidah in hazalak wa innama huwa malul waris. Falau kunti jadadtihi. Apa makna jadadtihi? Tamaran aman wahida in hazalak.
Falau kunti jadadtihi, jika engkau masalah apa ya? Jadi dari jad majdud maktu qata'a ya. Jika engkau jadadti qata'ti ya. Kau petiklah, kau ambil, kau potong. Tamar aman wahidah 1 tahun in hajalak ya. Itu in hajalak yakni itu in hajalak dihimpunkan untukmu, artinya bisa saja gitu untukmu, tetapi itu harta waris. Falau kunti jadadtihi tamaran, aman artinya kalau kamu potong buahnya ketika sudah siap berbuah kamu ambil ya. Aman wahidah 1 tahun in hajalak ya, artinya itu boleh untukmu, tetapi itu harta waris. Wa innama huma ya akhwaka wa ukhtak ya. Fakultu innama hiya asma ya. Jadi 2 saudaramu dan saudara perempuanmu. Nah, maka kata Sayyidatuna Aisyah, oh dia hanyalah Asma. Wa qala, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, wa zatu batni nati Kharijah, yang ada di perut anak perempuan namanya Kharijah. Itu masih hamil, istrinya yang lain itu masih hamil ya, tapi udah kesebut perempuan gitu. Maka kata Allahumma salli Sayyidatuna Aisyah, ulqiya fi ru'i aw raw'i ya. Apa namanya ulqiya itu? Dicampakkan ke dalam relung pikiranku bahwasanya dia adalah seorang jariyah ya, yang dipesankan ya, jariyah itu ya, yang dipesankan secara baik, artinya dipesan untuk melakukan kebaikan kepada jariyah itu ya. Maka fawaladat ya Ummu Kulsum ya, maka lahirlah Ummi Kulsum, maka melahirkan Ummi Kulsum ya. Ini dari seorang jariyah Sayyidina Abu Bakar. Rupanya Sayyidina Abu Bakar punya seorang jariyah dan hamil ya. Kan jariyah itu halal dulu kan ya. Hamil dan mendapat waris. Sayyidatuna Aisyah dikira ya, disebut ada 1 anak perempuan itu Asma, rupanya bukan ya. Taib wa qala at-Tajus Subki, قال التاج السلكي رحمه الله تعالى: وفيه كرامتان لأبي بكر رضي الله عنه، إحداهما إخباره أنه يموت في ذلك المرض، حيث قال: وإنما هو اليوم مال وارث. والثانية إخباره بمولود يولد له وهو جارية. والسر في إظهار ذلك استطابة قلب عائشة رضي الله عنها في استرجاع ما وهبه لها ولم تقبضه، وإعلامها بمقدار ما يخصها لتكون على ثقة، فأخبرها بأنه مال وارث وأن معها أخوين وأختين. Pada kejadian itu menurut Imam Tajuddin As-Subki ya, ada 2 karamat Sayyidina Abu Bakar. Pertama, memberitahu bahwa dia akan mati pada sakit itu, di mana dia berkata innama huwal yauma malu waris ya. Ini adalah hari ya, di hari ini, dan itu adalah hari ini itu harta waris, berarti hari ini dia mau mati. Yang kedua, memberitahu anak yang akan dilahirkan untuknya, yaitu jariyah.
Rahasianya apa sebabnya? Diizharkan itu, dijahirkan itu kan. Artinya belum lahir belum apa, baru akan lahir udah dikabarin akan lahir. Ya. Apa sebabnya itu? Untuk istatabata qalbi Aisyah, untuk membuat hati Aisyah itu thayyib, enak. Gitu. Ketika mengambil apa yang ya, ketika diminta untuk dikembalikan apa yang telah diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepadanya. Ya, dan dia belum mengambilnya. Kan boleh hukumnya. Kalau dikasih tapi belum diambil itu masih boleh menjadi harta waris. Ya. Misalnya orang tua waktu hidup bilang itu nanti nih kereta saya untuk kamu ya. Gitu. Tapi belum dipakai, belum diambil. Mungkin anak kan ketika orang tua masih hidup, tak apalah ya pakailah dulu, saya tak perlu pun, gitu kan. Dan tak diambilnya, gitu. Kemudian ayahnya wafat, tentu anak-anak yang lain kan nanya, itu kereta jual, abangnya tak waktu ayah hidup, ayah udah serah kepadaku. Ya. Nah, tapi kalau ketika itu belum diambil, maka itu masih harta waris. Tapi ketika ayahnya cakap, terus diambil, maka sudah milik dia. Tapi ketika belum diambil, nah itu boleh di saudara lain masih berhak. Gitu. Artinya ada atau tidak ada wasiat bahwa aku tak jadi bagi kepada dia, ini ada milik. Ya, tapi tetap. Artinya hukum waris itu seteliti itu begitu. Nah, karena demi kemaslahatan. Dan memberitahunya ya, kadar apa yang khusus untuknya agar dia penuh. Ya, litakuna ala thiqah, agar Sayyidatina Aisyah itu penuh kepercayaan, maka dia memberitahu bahwa itu harta waris. Dan dia mempunyai dua saudara dan dua saudara laki dan dua saudara perempuan. Naam, al-kasbu inda Umar. Kasbu inda Umar bin Khattab al-Khalifah al-Thani radhiyallahu anhu. Wa qad shahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu min al-mu'minin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi man qablakum min al-umami nasun muhaddithun fa iyyakum fi ummati ahadin fa innahu Umar. Ini kasab pada Sayyidina Umar khalifah kedua. Dan ini telah diberikan kesaksian ya, oleh Rasulullah bahwasanya Sayyidina Umar itu minal mulhamin. Minal mulhamin ini orang yang diberi ilham oleh Allah tentang sesuatu sebelum terjadi. Itu Rasulullah berkata ya, dari hadis dari Sayyidina Abi Hurairah bahwasanya telah ada pada orang sebelum kalian ya, daripada bangsa-bangsa dahulu, orang dulu itu ada yang muhaddatsun, yang diajak bicara oleh Allah, diberitahu oleh Allah tentang sesuatu yang belum terjadi. Jika itu ada pada umatku, itu adalah, jika ada seorang daripada umatku, maka dia adalah Umar. Maka sesungguhnya dia adalah Sayyidina Umar. Nah, أمته عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم وإذا ثبت أنهم وجدوا في غيرها فوجودهم فيها أولى وإنما أورده مورد التأكيد كقول القائل إن كان لي صديق ففلان يريد اختصاص كمال صداقتي لا انتهاء عن غيره والمحدث هو الملهم الصادق الظن وهو من أوقع في قلبه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره. Bahwasanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik umat. Jika ditetapkan bahwasanya didapatkan pada umat lain, maka adanya mereka ya, pada umat Nabi itu lebih utama. Namun innama awradahu ya,
mauridat ta'kid. Nah, adapun itu disampaikan, didatangkan, itu sebagai bentuk ta'kid, ya, penguat. Seperti perkataan orang berkata begini, in kana li sadiqun fa fulan. Jika aku punya teman, maka si fulanlah temanku. Bukan berarti dia ada punya teman lain. Tidak. Tetapi yang lebih utama adalah si fulan, teman aku. Betul dia ada teman lain, tapi dia sebut, ya, si fulan itu untuk mentakkid bahwa dia adalah, ya. Maka perkataan Nabi, laqad kana fi man qablakum minal umam nasun muhaddatsun. Ada orang sebelum kalian daripada bangsa-bangsa dulu itu, orang yang diajak bicara oleh Allah itu. Maka jika ada pada umatku salah seorang, maka adalah Umar. Ya. Maka ketika disebut itu maksudnya ikhtisasu kamalis shadaqah. Maksudnya adalah kekhususan, ya, keistimewaan pertemanan, perkawanan, ya, shadaqah, ya, yang sempurna. Bukan menafikan dari yang lain, bukan. Makna muhdas adalah seorang yang diilhami dengan sangkaan yang benar. Ilham yang sangkaannya benar. Dialah orang yang telah dicampakkan ke dalam hatinya sesuatu dari malail a'la, ya, dari makhluk atas. Maka itulah yang telah kalladzi hadatsahu ghairu, seperti ada orang lain yang berkata kepadanya. Truk gitu. Qala at-Taj as-Subki. قال التاج السلوكي رحمه الله تعالى كان عمر رضي الله عنه قد أمر سالم بن زنيم الخلجي على جيش من جيوش المسلمين وجهزه على بلاد فارس فاشتد على عسكره الحال على باب الدول وهو يحاصرهم وكثرت جموع الأعداء وكان المسلمون ينهزمون وعمر رضي الله عنه بالمدينة فصعد المنبر وخطب ثم استغاث في أثناء خطبته بأعلى صوته يا سارية الجبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم فأسمع الله تعالى سارية وجيشه أجمعين وهم على باب نهاون صوت عمر فجاءوا إلى الجبل وقالوا هذا صوت أمير المؤمنين فنجوا وانتصروا. Kata Al-Imam As-Subki bahwasanya Sayyidina Umar telah menjadikan Sariyah ibn Zanim al-Khalaji, ya, sebagai amir, sebagai pimpinan atas tentara, salah satu pasukan tentara Islam. Dan dia persiapkan, Sayyidina Umar mempersiapkan Sariyah ini untuk ke negara Paris. Ya, maka pada saat itu istada ala askari, telah terjadi kesulitan atas askarnya di daerah di pintu masuk Nahawan, ya, dan dia di wahwa yuhasiruha, ya, dia mengepung Nahawan. Wa kasurat jumu'ul a'da, rupanya kumpulan musuh-musuh itu banyak sekali. Dan hampir orang Islam waktu itu kalah. Sedangkan Sayyidina Umar di Madinah. Kemudian Sayyidina Umar menaik mimbar dan berkhutbah. Ya. Artinya begitu kejadian begitu, lalu Sayyidina Umar langsung ke mimbar dan berkhutbah. Kemudian Sayyidina Umar minta tolong di tengah-tengah khutbahnya dengan suara yang tinggi, ya Sariyatal Jabal, wahai Sariyah, ya, hati-hati di belakang gunung itu. Di gunung itu. Manistar az-zi'bul ghanam faqad zalam. Ya. Ini satu pepatah, ya. Maka orang yang zi'ib yang memelihara, yang membiarkan, artinya di gembala, di istara itu kan di gembala, ya. Ya. Di gembala zi'ib, apa zi'ib? Serigala.
ya, maka itu adalah satu kezaliman. Itu. Artinya katakanlah ghanam menjadi buruan serigala, gitu. Nah, barang siapa yang membiarkan zi'b itu mengembala ghanam, itu berarti zalim. Hati-hati di belakang ada serigala, begitu. Jangan dibiarkan kamu menjadi sasaran tentara Paris yang menyerang dari belakang. Maka Allah memberi pendengaran kepada Sariyah dan tentaranya semua mendengar suara Sayyidina Umar. Dan mereka di depan Nahawan, di negeri Nahawan, ya, mendengar suara Umar. Maka akhirnya mereka falaja'u ilal jabal, maka menuju gunung. Dan sambil berkata itu suara Amirul Mukminin. Maka akhirnya mereka selamat dan menang. Ada tafsiran ini, ya Sariyatul Jabal menyuruh berlindung ke Jabal, ada yang mengatakan bahwa di belakang Jabal ada musuh. Gitu. Maka dia berlindung, ya, sehingga menang. Nah ini ulama ada yang mengatakan Sayyidina Umar punya karomah melihat dari jauh dan memperdengarkan suaranya. Ya. Dan berarti Sariyah dan para tentaranya juga punya karomah. Apa? Mendengar suara orang dari jauh. Ya. Seperti seorang wali punya khatir. Ya, pernah Imam Junaidi bertamu ke Imam Balkhi. Sayyidina Umar Sayyidina Imam Junaidi datang. Ketika sampai di depan pintunya, Imam Junaidi tak mau mengetuk pintu. Kenapa? Karena dia terlintas dalam pikirannya bahwa Imam Balkhi itu tahu ada tamu di depan. Gitu. Ya. Nah kemudian dia tidak mengetuk pintu. Dia tahu saya datang, jadi saya tak ketuk. Ya. Rupanya Imam Balkhi tak membukakan pintu. Ya. Kenapa? Karena Imam Balkhi ada khatir bahwa Imam Junaidi akan datang dan tahu pintu itu tadi kunci. Dan tahu bahwa aku ada di dalam. Jadi tak payahlah aku buka. Lalu kemudian lama ditunggu, rupanya tak masuk. Keluarlah Imam Balkhi dan Imam Junaidi sudah tak ada. Dicarinya. Ya. Ditanya, kenapa kau tak masuk? Engkau tahu kan aku ada di dalam dan gitu. Ya, aku pun tahu. Kalau engkau tahu aku datang, kenapa kau tak bukakan pintu? Ya, artinya dua-duanya saling mengetahui khatirnya, maka kedua-duanya karomah. Nah, cerita-cerita wali ini yang membuat orang-orang awam masuk tarekat itu ingin punya itu. Padahal itu cerita ya. Maka ada satu ulama mengatakan karomah ini jangan, kalau cerita karomat jangan dimasukkan kepada bab tasawuf, apalagi bab akidah. Kan di dalam bab akidah kan ada karomah. Karena ya, bagi ahli sunnah karomah itu salah satu yang wajib kita yakini. Bahwa ada keluar biasaan yang Allah berikan. Itu min babil akidah. Namun ada ulama yang mengatakan ini gara-gara bab akidah dan bab akhlak, bab ma'rifat, maka orang kepengen ini. Katanya. Mestinya itu masukkan ke apa? Ke sejarah. Gitu. Jadi jangan ada dibahas tentang itu. Biar aja sejarah yang menceritakan. Nah, sedangkan penulisan sejarah, sejak dunia orientalis barat menguasai ilmu pengetahuan, dia telah memasukkan syarat bahwa yang dikatakan sejarah secara ilmiah
itu adalah sesuatu yang terjadi ya, masih dalam masih makul, masih logik. Sesuatu yang tidak logik itu tidak menjadi objek sejarah. Sebetulnya dia ingin menghilangkan mukjizat-mukjizat para nabi, para wali, supaya itu dianggap bohong, tidak logik, dan itu tidak termasuk sejarah. Ya, maka orang-orang kita kalau mendengar sejarah ada keramat-keramatnya, lah, ya, itu bukan sejarah itu. Ya, tapi lumayan juga, bukan lumayan, artinya pembatasan sejarah ya, secara logik itu membuat ya, orang Islam tidak khurafat. Gitu. Baik, terus. وقال السبكي رحمه الله تعالى لم يقصد إظهار الكرامة وإنما كشف له ورأى القوم عيانا وكان كمن هو بين أزهرهم حقيقة وغاب عن مجلسه بالمدينة واشتغلت حواسه بما ذهب المسلمين فخاطب أميرهم خطاب من هو معه ففي هذه القصة شيئان. الأول الكشف الصحيح ورؤية العيانية على ضعف آلاف الأميال وأين التلفزيون في مثل هذه القصة الواقعة قبل 14 قرنا. Kalau sekarang bukan television, wa'ena video call. Ya. Nggak ada video call. Ya. Wasani. Sani iblaghu sawtihi sadiyata ala hadza al-bu'd asy-syasir. Nah. Imam Tajuddin As-Subki ya rahimahullah mengatakan ya bahwasanya Sayyidina Umar tidak bermaksud untuk menjahirkan karamah, tetapi itu disingkapkan. Jadi karamat itu bukan seperti apa? Sirkus kata orang Indonesia itu. Sirkus, ya kan? Nah, dia tampilkan untuk dapat uang, nah, bukan. Itu memang disingkapkan. Gitu. Dia melihat satu kaum ayanan dengan matanya sendiri, seperti ada di depan dia. Ya. Wakana kaman huwa baina azurim, seperti dia berada di depan mereka secara hakikat. Ya. Dan seolah dia gaib di majelisnya di Madinah, dia di situ ada, nggak gaib. Ya, dan tapi indranya sibuk dengan apa yang menimpa orang muslim. Maka akhirnya Sayyidina Umar bicara kepada amirnya seperti bicara kepada orang yang bersama dia. Syariah gitu. Ya, Jabal. Nah, kisah ini terdapat dua perkara. Pertama, ini adalah kasab yang sahih. Dan ru'yah ayyaniyah, artinya penglihatan dengan mata gitu. Penglihatan yang mata. Ayyaniyah itu artinya di depan dia sendiri nampak ainnya begitu, nampak bendanya. Di atas jauh ribuan mil. Ya. Di mana dari televisi dalam kisah yang terjadi sebelum 14 abad itu. Ya, wa aina video call. Ya, wa aina call. Yang kedua, bisa menyampaikan suara kepada syariah dalam jauh yang sangat syasy', yang wadih. Al-bu'du syasy'. Jauh banget gitu. Ya. Wara Umar radhiyallahu anhu qauman min apa itu? Mudahhij, ya. Fihim al-ashtar fasa'ada an-nazara fiha wa sawaba thumma qala qatalallahu inni la ara lil muslimina minhu yawman asiba fakana minhu makan. Ya. Dan Sayyidina Umar melihat satu kaum daripada apa mudahhaj itu. Ya Allah, lupa. Zal.
kauman min mazhaj, min mazhaj. Mazhaj itu kabilah ya. Kabilah dari kabilah Qahtan. Ya. Mazhaj namanya. Mazhaj adalah kabilah Arabiyah kabirah minal qabail Arabiyah al-Kahlaniyah dan Qahtan. Ya. Dan di dalamnya ada seorang Al-Ashtar. Kemudian dia naik. Sayyidina Umar itu melihat dia. Wasawwaba dan membenarkannya. Kemudian berkata, semoga Allah membunuhnya. Aku melihat orang Islam ya, di hari yang kesulitan. Fakana minhu makana. Maka terjadilah apa yang terjadi. Gitu. Ini juga Sayyidina Umar ya, melihat satu kabilah yang di dalamnya ya, ada seseorang yang akan membunuh orang Islam. Ya. Nah maka Sayyidina Umar membetulkan, artinya meluruskan. Gitu. Kemudian wa akhraja Ibnu Asakir an Tariq ibn Shihab qala in kana rajul la yuhaddits Umar bil hadis fa yakdzibuhu al-kizbah fayaqulu ahbis hadhihi. Summa yuhaddithuhu bil hadis fayaqulu ahbis hadhihi. Fayaqulu lahu kullu ma hadastuka haqqun illa ma amartani an ahbasahu. Ini cerita lagi ada Sayyidina Umar. Ya. Jika ada seseorang yang berbicara kepada Sayyidina Umar dengan satu pembicaraan. Lalu dia mau berdusta dengan satu dusta. Maka Sayyidina Umar mengatakan, tahan. Jangan dikatakan yang itu. Ini Sayyidina Umar berkata kepada, beliau kan Amirul Mukminin ya. Itu amir-amir dia, menteri besar dia itu terkadang datang untuk membuat laporan. Tentang apa yang ada di negaranya. Ya, Sayyidina Umar mendengarkan. Kalau laporannya itu dilebihkan, ya, maka ketika orang itu mau mengucapkan dengan kalimat yang melebihkan itu, stop. Ya. Tahan, jangan diucapkan itu. Akhirnya yang nak diucapkan dusta itu tak jadi. Lalu cerita lagi lain. Ketika nak ditambahkan cerita itu, ya, maka akhirnya dia berkata kepada Sayyidina Umar, semua yang aku cakap kepada kamu itu hak kecuali yang kamu perintahkan untuk menahannya. Ya. Itu juga ya, satu karomah. Wa akhraja anil Hasan qala in kana ahadun ya'riful kadhiba idza huddits fahuwa Umar. Jika ada seorang yang mengetahui dusta ketika diajak bicara, maka dia adalah Sayyidina Umar. Wa akhraja al-Baihaqi fi dalail an abi hidayatil Humusi. Qala ukhbiru Umar bi anna ahlal Iraq hasabu amirahum fa kharaja ghadban fasaha fi salatihi falamma sallama qala Allahumma innahum qad labbasu alayya fa albis alaihim wa ajil alaihim bil ghulami saqafi yahkumu fihim bil jahiliyah la yaqbal min muhsinihim wa la yatazawaj an musiihim. Ini dikabarkan Sayyidina Umar itu bahwasanya ahli Irak mengepung amirnya. Ya. Maka dia keluar dengan marah. Ya. Maka kemudian dia sholat. Jadi ada sekelompok dari Irak datang kepada Sayyidina Umar menuntut seorang pemimpin agar diganti dengan pemimpin yang dia bawa. Ya. Sayyidina Umar mengangkat menteri besar. Dia membawa menteri besar baru menurut pilihan dia. Pada Sayyidina Umar sudah pilihkan menteri besar itu.
Ya, maka Sayyidina Umar marah keluar. Ya, tapi tetap saja mereka di luar itu demonstrasi. Lalu Sayyidina Umar sholat sampai sholatnya itu saha. Ya. Fasholla fasaha. Sholat Sayyidina Umar kemudian saha. Apa saha itu? Lalai. Ya, karena terganggu dengan orang bising di luar. Ya, di dalam sholatnya. Ketika salam maka dia berdoa. Ya Allah innahum qad labbasu alayya. Ya Allah bahwasanya mereka telah mencelarukan aku. Fa'albis alaihim. Ya, celarukanlah mereka. Wa ajil alaihim dan segerakanlah ke atas mereka. Bil ghulami Tsaqafi. Dengan bocah dari kabilah As-Tsaqafi. Siapa? Hajjaj. Ya. Kapan Hajjaj itu munculnya? Di zaman Abdul Malik. Coba Sayyidina Umar. Jaraknya ke Abdul Malik mungkin 30 tahun lebih. Ya. Sayyidina Umar wafat diganti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat diganti oleh Muawiyah. Muawiyah wafat diganti oleh Yazid. Yazid wafat diganti dengan Yazid II. Yazid II wafat diganti dengan Marwan. Marwan wafat diganti dengan Abdul Malik. Nah, di zaman Abdul Malik ini dari Daulah Umayyah. Di zaman Abdul Malik ini datanglah Hajjaj As-Tsaqafi, penjilat ulung. Ya. Dia menawarkan diri menjadi jenderal dalam peperangan melawan kafir. Diangkatlah oleh Abdul Malik bin Marwan bin Yazid bin Muawiyah. Ya. Sebagai menteri besar Irak. Itu sangat kejam dan banyak membunuh ulama. Membunuh ahlul bait. Membunuh para ulama dengan kejam. Dan menjilat kepada kerajaan. Ya, bahkan dia menjadi Perdana Menteri akhirnya. Gitu. Dan Irak ketika di bawah pimpinan Hajjaj As-Tsaqafi ini, ya, memang sangat menderita. Itu Sayyidina Umar boleh tahu apa yang akan terjadi padahal jaraknya puluhan tahun. Dia telah mencelarukan aku, maka celarukanlah dia dan segerakanlah ke atasnya Ghulam As-Tsaqafi yang menghukum mereka dengan hukum jahiliyah. Ya. Yang dia tidak menerima orang-orang Irak yang baik dan juga ya, dia tidak melewati, artinya tidak melewati orang yang buruknya. Yang orang buruknya dihancurkan, orang yang buruk baiknya juga dihancurkan. Oleh Hajjaj selama bertentangan dengan dia. Qultu asyara bihi ilal Hajjaj. Qala ibnu Luhai'ah. Wa ma wulidal Hajjaj yawma idzin. Ketika Sayyidina Umar bercakap itu, Hajjaj tak dilahirkan lagi. Belum lahir lagi tuh. Tapi dia sudah sebut ya, Ghulamus Tsaqafi. Itu Sayyidina Umar. Dan sekaligus Sayyidina Umar juga dikasafkan bahwa yang akan menghancurkan Hajjaj adalah buyutnya Umar bin Abdul Aziz. Pada suatu waktu lain, ya, sehingga datang ya, cucuku Umar bin Abdul Aziz. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Ya, tapi Hajjaj ada banyak jasanya. Termasuk ya, ketika ada seorang ulama menunjukkan bahwa dia menemukan ilmu harokat. Ya. Oh, pandai kalau dia begitu ada ulama yang mengakui bahwa dia menemui ilmu
membuat titik. Ba ada titiknya, tak ada titiknya. Oh itu terus dia bawa ke Amir Mu'minin Abdul Malik. Demi menjaga Al-Quran dan tersebarnya Islam. Saya persembahkan ini dia seorang yang menemukan ya, titik Arqam. Ya, di dalam. Oh naik pangkat lah gitu Hajjaj. Dan orang-orang sufi banyak dihancurkan ya, oleh Al-Hajjaj itu. Ya. Karena mereka akan tahu bahwa dia punya niat yang buruk ya, dan dikritiknya ya, dan mengadu domba keluarga Muawiyah ya, dengan keluarga Bani Hashim Ahlul Bait. Itu yang selalu diadu domba. Jadi pengaduan-pengaduan kepada pemerintah Muawiyah itu diantaranya dari Hajjaj tentang Ahlul Bait. Ya. Bahkan ketika itu orang mengaji di seorang ulama, kalau itu Ahlul Bait itu dicurigai bahwa itu adalah mu'amarah. Ya, komplotan yang akan menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Naik pangkat lah gitu. Dan itu di Irak. Ya, itu Sayyidina Umar dikasafkan ya, karena ahli Irak mengacaukan pikiran dia. Ya, maka akhirnya dikasafkan oleh Allah bahwa nanti ahli Irak itu akan menderita ketika dipimpin oleh menteri besarnya Hajjaj As-Saqafi.